Para pebisnis itu bekerja untuk kebebasan. Bebas apa? Bebas waktu, bebas pikiran, bebas uang. Tentunya kebebasan itu harganya mahal. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi bertemu di acara Tunas, Bantu UMKM Naik Kelas. Saya sendiri sudah menyusun kurikulumnya, kita masuk ke episode kedua yaitu hijrah dari pedagang ke pebisnis. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah ada di antara Bapak Ibu yang pernah ikut ya atau pernah sebelumnya mengikuti serial ini dengan judul yang sama, bagaimana hijrah dari pedagang ke pebisnis ya, tapi malam hari ini berbeda ya. Saya melengkapi poin-poin yang selama ini belum ada. Ayo kita mulai dulu ya, kita mulai dari mindsetnya ya. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan permasalahan ini ya, merasa kalau bisnis sudah tidak seperti dulu lagi? Coach ya, sekarang kok kompetisi semakin sulit ya Coach ya. Coach, bisnis semakin besar tapi semakin nggak punya waktu dan saya semakin nggak bisa menikmati. Saya harus terus jaga toko. Kalau nggak dijaga toko, anak-anak ini nggak punya inisiatif. Ya, semakin banyak cabang, kualitas produknya semakin turun. Cabang yang ada sayanya itu yang omsetnya gede. Cabang yang nggak ada sayanya itu omsetnya aduh nggak karu-karuan Coach. Ya, bisnis nggak jalan sesuai dengan planning dan aset terancam disita bank. Kenapa? Karena modal yang saya tahu itu cuma dari bank, Coach. Kalau nggak pakai bank nggak bisa jalan. Sementara omset nggak stabil, cicilannya pasti, ya omset tidak pasti. Ya kemudian Coach ya punya banyak bidang bisnis. Ketika saya buat sate, ya satenya rame, saya buka bakso. Baksonya rame, satenya yang sepi. Ya ketika saya lihat, saya mau memperbaiki sate, baksonya turun. Atau bahkan ketika sudah ada sate, sudah ada bakso, saya kepikiran lagi kayaknya jual bisnis hijab ini bagus juga karena bisa dibuat online. Akhirnya bikin hijab dan seterusnya. Punya banyak bisnis tapi nggak fokus, akhirnya serba nanggung. Nah, ini sederet permasalahan-permasalahan para UMKM yang mungkin dirasakan ya, dan juga tidak kalah ya di sini sudah lama menjalani tapi untungnya nggak kelihatan, hanya pas-pasan makan saja. Padahal ya itu konsumennya rame, trafficnya tinggi, tapi kok untungnya nggak nampak nih Coach. Ya, ada sih untungnya, itu dijadikan barang lagi, atau jadi 2 cabang, ya, tapi saya nggak bisa menikmati, nggak bisa buat rumah, nggak bisa beli mobil gitu ya. Jadi kadang-kadang bisnisnya gede, ownernya belum tentu bisa menikmati. Coach, jualan sekarang ini susah, ekonomi sedang turun. Padahal ini alasan aja. Banyak sekali pengusaha yang entah itu di pandemi, setelah pandemi, bahkan di 2024 ini yang katanya sedang sulit ya. Dulu kita dengar 2023 itu gelap, resesi. Kenyataannya banyak sekali UMKM yang tumbuh. Ya, bakmi gacoan itu omsetnya sampai triliunan, padahal itu baru bisnis kulinernya, kan gitu ya. Nah, kemudian saya juga harus jagain toko terus nih Coach, ya. Kalau nggak ada saya, ya itulah ya. Nah, ini akhirnya kecapean, ya, akhirnya nggak punya waktu, ya, dan merasa dagangan orang itu lebih bagus, ya, dagangan sendiri tidak sebagus dagangan orang. Akhirnya rumput tetangga terlihat lebih hijau. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini tolong dicatat, tolong direnungkan baik-baik. Pertanyaannya, mau dibawa kemana bisnis ini? Karena bisnis itu perkembangannya sangat amat cepat. Perubahan dunia saat ini yang kita lihat 5 tahun, ya 5 tahun yang lalu belum ada TikTok, atau kalaupun ada, TikToknya masih unyu-unyu, yang mainnya masih anak alay. Sekarang TikTok sudah menjelma menjadi raksasa, menjadi tempat jual beli, menjadi tempat yang asik untuk berselancar, ya kita bermain, mencari entertain, edukasi, semuanya ada di TikTok. 5 tahun yang lalu style jualan itu nggak semasif hari ini online-nya, gitu ya. 5 tahun yang lalu juga masih banyak hal-hal yang istilah-istilahnya belum ada, ya. Tapi di tahun 2024 bahkan yang lama-lama itu sudah tidak relevan lagi.
Facebook sudah tidak seperti dulu lagi. Instagram sudah tidak seperti dulu lagi. Algoritmanya berubah. Sementara kita masih seperti ini terus. Kita bahkan nggak nyadar dunia itu sudah berubah. Ya, kenapa? Karena mindset. Ya. Nah, kita akan kupas apa bedanya mindset pedagang versus pebisnis coach, gitu ya. Kita melihat dulu dari sisi faktor resiko. Pedagang melihat sebuah resiko adalah karyawan yang profesional. Makanya mereka senang merekrut karyawan yang amatiran, ya, atau bahkan yang masih magang, yang fresh graduate, atau yang bahkan tamat SMA, gitu ya. Kenapa? Bisa digaji murah. Sementara para pebisnis justru khawatir dengan karyawan yang amatir. Karena apa? Karena pekerjaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena karyawan yang amatir harus diajarin lagi, nunggu mereka belajar, aduh itu habisin waktu. Ya. Nah, mindsetnya para pedagang itu dasar pengambilan keputusannya itu berdasarkan prasangka. Sementara para pebisnis itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga banyak sekali para UMKM pengusaha kita ini nggak bisa membaca data. Nggak bisa baca data laporan keuangan, nggak bisa baca data iklan, nggak bisa baca data konsumen, sehingga semuanya pakai prasangka. Kayaknya sepatu yang model ini yang rame, yang dinikmati coach. Oke, di stok banyak, taunya boncos, taunya nggak laku. Akhirnya stoknya numpuk di gudang. Nah, kemudian beda mindset lagi ada fokus. Ya, kefokusan seorang pedagang ini fokus pada beli barang dagang. Ini yang saya katakan di awal tadi. Banyak para pedagang itu dagangannya banyak, inventorinya penuh, ya, gudangnya penuh, tapi dia nggak bisa menikmati. Nggak ada mobil, nggak ada rumah, anak sekolah susah. Kenapa? Karena banyak dead stock. Ya, dia mikir itu semakin lengkap barang dagangannya, semakin konsumen suka. Padahal kalau kita lihat, ya, para pebisnis itu mereka semakin spesifik barangnya, semakin niche, ya, itu mereka semakin laris, ya, semakin punya positioning, ya. Para pebisnis itu justru fokusnya ke investasi iklan. Apa itu investasi iklan, coach? Bagaimana ketika mereka iklan, mereka dapatkan database, mereka dapatkan insight. Insight ini yang digunakan untuk meretargeting para konsumennya. Ya, jadi mereka tidak fokus dengan barang dagangannya, tapi fokus kepada bagaimana barang dagangan itu laku melalui iklan. Ya, untuk membahas tentang investasi iklan ini ada pembahasan tersendiri tentang selling, nantinya akan saya bahas di pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, para pedagang ini justru takut untuk beriklan, ya, baik itu iklan Facebook Ads, iklan Google Ads, iklan yang kekinian, ya, TikTok Ads, ya. Kenapa? Aduh, mending saya numpuk barang, coach. Ya, mending saya upgrade barang, perbagus toko. Halo, bagus pun tokonya, trafficnya rendah, ya nggak ada yang beli juga barangnya, gitu. Sementara ketika kita iklan, kita dapatkan database, ya, iklan itu kemudian semakin besar database-nya, semakin spesifik orang itu bisa kita target. Nah, di sini yang sering kita kenal adalah iklan ngejar-ngejar konsumen. Maksudnya apa? Bapak Ibu ngerasa nggak ketika buka HP gitu ya, cari-cari tentang kamera, nanti main Facebook iklan kameranya nongol, main Instagram kameranya nongol, main apa lagi? Google kameranya nongol. Akhirnya beli aja lah kameranya. Kenapa? Karena iklan itu terus ngejar Bapak Ibu. Ya, itu namanya retargeting. Nah, kemudian pola kerja dari para pedagang ini berbeda banget. Ya, mereka fokus dengan bekerja, ya, kemudian menghasilkan uang, ya, maaf. Di sini mereka kerja, menghasilkan uang, kerja, menghasilkan uang. Maksudnya kerja apa? Awalnya tokonya sendiri, dia yang belanja, dia yang melayani konsumen, dia yang serba semuanya, keuangan. Akhirnya dia dapat karyawan. Dapat karyawan bukan dilatih, tapi cuma sekedar helper. Ya, nggak ada dia, ya uang nggak datang. Ya, dia sakit, ya tokonya dibuka, itu dia was-was. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia, uang itu bisa nggak lancar. Berbeda dengan para pebisnis, yang mana mereka bekerja membangun aset, membangun sistem, yang mana sistem yang menghasilkan uang. Jadi mereka tidak fokus kepada uangnya, tapi fokus kepada sistemnya.
Kenapa? Karena tujuannya ketika tidak bisa bekerja, sistem yang mengcover. Ya, kita akan bahas sistem itu apa, coach, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, para pebisnis itu bekerja untuk kebebasan. Ya, bebas apa? Bebas waktu, bebas pikiran, bebas uang. Ya, tentunya kebebasan itu harganya mahal. Ya, sama seperti kemerdekaan negara ini bayarannya mahal. Dibayar oleh para pejuang kita dengan darah, keringat, air mata, pengorbanan harta dan segala macamnya. Begitu juga dengan para pebisnis. Membangun sistem itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Tapi akhirnya apa? Yang didapat adalah wow, ya mereka bisa bebas uang, bebas waktu dan bebas pikiran, ya. Nah, berbeda dengan para pedagang. Mereka hanya berpikir saat ini. Saat ini yang penting toko saya laku, ya, ada pembeli, saya bisa makan, ya, atau tabung-tabung-tabung buat beli rumah, atau tabung-tabung-tabung buat beli mobil, kredit, ya, dan segala macamnya. Dan mereka terbius biasanya dengan uang. Banyak sekali para pedagang yang terbius dengan uang ini, bahkan terbius dengan riba, ya. Ketika mereka dapatkan uang gitu ya, mereka mencicil dengan riba, ya, baik itu rumah, mobil gitu ya, hanya untuk gaya hidup gitu ya. Nah, padahal bisnisnya gitu-gitu aja. Ketika mereka sakit, ketika mereka nggak lagi bisa ke toko, mereka sudah mulai meleng, omsetnya turun, baru kelabakan. Ya, sementara para pebisnis itu mereka menunda kesenangan. Nah, kalau gitu coach, ya bisnis itu sama dengan aset dong. Iya, kita dikatakan membangun bisnis ketika kita bisa berhasil membangun aset. Ya, tanpa aset tidak ada bisnis. Nah, aset itu sendiri terbagi dua, Bapak Ibu. Ada tangible asset, ada intangible asset. Tangible asset ada properti, ya, gedung, ya, intellectual property juga sama. Ya, ini juga aset. Ya, intellectual property itu seperti hak paten, ya, merek dagang dan lain-lainnya. Ya, ada database konsumen. Ini juga tangible asset. Banyak para pengusaha itu tidak memahami tentang database. Padahal database ini meskipun nanti kita pindah toko, meskipun kita bangkrut, meskipun kita terkena dampak apapun itu, database ini yang menyelamatkan kita. Saya pribadi diselamatkan alhamdulillah oleh database itu berkali-kali, ya. Nah, sementara intangible asset ini adalah diri sendiri. Ini aset yang paling mahal, ya. Bayangkan, Bill Gates itu ketika dilepas di pedalaman Afrika, ya, itu dilepas tanpa uang sepeser pun, tetap dia akan bisa menjadi kaya kembali, dia akan menjadi sukses kembali. Kenapa? Karena dirinya itu sudah sukses. Ilmu itu sudah menempel di dalam dirinya, ya. Kemudian yang menjadi tangible asset lainnya adalah karyawan. Ini yang banyak pengusaha lupakan, ya. Mereka tidak membuat jenjang karir, mereka tidak memanusiakan karyawannya, ya. Mereka tidak membangun sistem bagaimana karyawan itu bisa loyal. Akhirnya apa? Berganti-ganti terus karyawannya, capek ngajarinnya lagi gitu, ya. Dan kemudian tangible asset yang nggak kalah penting adalah brand. Nah, brand ini, ya, ini luar biasa banget Bapak Ibu, ya. Brand ini bisa lebih tinggi harganya daripada properti, bisa lebih tinggi harganya daripada tangible asset. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu, banyak sekali para pedagang yang mayoritas terjebak dengan tangible asset. Ya, fokusnya itu memperbesar barang dagangnya, memperbanyak barang dagangnya, beli kendaraan operasional, pindah gudang dan seterusnya. Merasa sudah punya aset besar, padahal sebenarnya tidak ada. Ya, kenapa saya bilang tidak ada? Ketika karyawan itu silih berganti, ya gitu lagi, barang dagangannya mandek, ya, kemudian bisnisnya juga ikutan mandek gitu ya. Karena yang menjalankan bisnis itu adalah karyawan, gitu. Ya, yang menjalankan roda bisnis itu adalah orang-orang profesional, bukan barang. Barang itu ya cuma sekedar materi aja, nggak bisa bergerak, ya. Nah, kemudian ya tidak mampu mendelegasikan bisnis sepenuhnya. Ini yang banyak sekali penyakitnya, ya. Coach, saya susah percaya sama karyawan karena kalau saya
ajarin, nanti dia keluar, buka bisnis sendiri jadi rivalnya saya. Atau coach, ini karyawan ini kalau pintar malah minter-minterin saya. Coach, ini kalau karyawan nggak diawasin, nanti mereka itu bla 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 bla. Akhirnya apa? Akhirnya karyawan dibiarkan bodoh. Ya, akhirnya apa? Imbasnya kepada konsumennya. Konsumennya tidak dilayani dengan maksimal, konsumennya tidak dimanusiakan, konsumennya tidak dimanjakan. Akhirnya konsumennya pindah ke kompetitor, ya. Nah, banyak lagi pedagang yang terpenjara oleh dagangannya sendiri, terlalu cinta dengan dagangannya sendiri, sehingga ketika dunia berubah, dia tidak siap dengan perubahan itu. Dan akhirnya semakin besar omset, kepala semakin pusing. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun 5 tangga bisnis. Bagaimana tangga bisnis ini ya adalah sebuah proses, perjalanan. Bagaimana kita dari membangun bisnis dari nol, bahkan dari minus, hingga punya bisnis yang besar, miliaran bahkan triliunan menjadi sebuah korporasi. Tidak lagi UMKM. Bapak Ibu semuanya, ada 5 tangga bisnis yang akan kita lewati. Yang pertama adalah fase omset. Di mana di fase omset ini, ya, ini Bapak Ibu benar-benar fase survival, ya, survival, bertahan hidup. Yang penting bisnisnya jalan, yang penting bisa makan. Nggak ada untung juga nggak apa-apa, ya. Yang penting karyawan gajian. Nah, ini fase survival, ya. Makanya fokus di omset. Nah, kalimatnya ini yang penting itu tadi. Yang penting bisa jualan, yang penting dapat makan, yang penting nggak nombok. Database itu menjadi aset kunci. Banyak sekali, bahkan saya katakan mayoritas, mungkin 99% pengusaha UMKM tidak membangun aset. Mereka tidak punya database konsumen. Yang mereka lakukan adalah nunggu jualannya bisa dibeli orang, nunggu jualannya dibeli oleh konsumen, ya, sehingga apa? Banyak waktu terbuang, banyak waktu yang tidak efektif. Lebih konyolnya lagi adalah banyak karyawannya juga ikutan berpangku tangan, bahkan karyawannya main game. Nah, ya, ini kita menggaji orang untuk main game, sudahlah fasenya fase survival, ya, fase bertahan hidup, ya, karyawan tidak punya sense of belonging, karyawan tidak punya rasa memiliki, ya, ya sudah, akhirnya bisnisnya di fase itu aja, fase omset terus, nggak pernah naik-naik. Nah, sebenarnya ketika dikelola database ini, ya, konsumen itu loyal dengan kita kenal mereka dan mereka juga mengenal kita mau pindah kemanapun, kita mau buka cabang berapapun, konsumen ini akan terus ngejar-ngejar kita, akan terus loyal dengan produk kita. Ya, dan kalaupun mereka pindah ke produk pesaing, karena mungkin pesaing lebih inovatif, kita tahu penyebabnya, kita tahu data-datanya, ya, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Nah, kemudian setelah fase omset, kita masuk kepada fase margin, di mana di sini produk kita itu sudah menjadi produk market fit. Maksudnya produk market fit adalah produk kita cocok, ya, dengan market. Ya, produknya nggak perlu banyak, yang penting cocok dan diminati. Sudah terbukti. Nah, di sini banyak sekali para pengusaha harusnya mengeliminasi produk. Mereka fokus dengan positioning. Nah, ya, dan yang dikembangkan adalah sales system, sistem penjualannya, ya. Dan kemudian asetnya, nah, yang warna merah ini aset. Asetnya adalah tim solid yang kompeten. Di sini aset kita adalah tim-tim yang profesional. Kita mulai merekrut orang dengan bayaran yang tinggi. Otomatis kita harus bisa mengukur kinerja mereka. Otomatis kinerja mereka harus bisa memberikan dampak yang besar, ya. Dan di sini disebut dengan fase margin karena margin kita itu tebel, ya, bisa untuk pengembangan selanjutnya. Pengembangan apa? Ke fase sistemasi, di mana omset sudah stabil, bahkan mungkin kita punya beberapa cabang, ya, standarisasinya juga sudah jelas, dan kita punya aset yang bernama integrated online system. Jadi sistemnya online terintegrasi, dan sistem ini
ya, itu bisa dipantau dari manapun. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana coach cara membangun integrated online system ini. Karena tidak mudah, ya. Kita punya ada divisi marketing, ada divisi HRD, ada divisi operasional, keuangan, IT dan segala macamnya. Bagaimana mensistemasi itu dan mengkolaborasikannya, mengintegrasikannya sehingga bisnis itu bisa ditinggal, ya. Kita bisa mulai semi autopilot. Kenapa semi autopilot, coach? Karena orang-orangnya belum terbentuk dengan utuh. Orang-orang ini baru terbentuk dengan utuh di fase delegasi. Ya, di mana kita mulai bisnis kita ini dilakukan secara massal, ya, dan kemudian kuncinya adalah aset kita adalah para profesional, para pemimpin yang kita miliki. Bisa jadi di sini tidak lagi kita yang menjadi direkturnya, ya, tapi sudah ada direktur tersendiri. Nah, di sini baru bisa kita sebut dengan bisnisnya autopilot, sepenuhnya autopilot. Ya, kita tinggal memerintah direktur, ya, kita tinggal menuntut si direktur untuk memberikan performa yang maksimal, ya. Kita menuntut dia untuk bisa berinovasi atau menjadi direktur yang optimal, ya, sehingga omsetnya bisa puluhan miliar. Nah, masuk kita fase ekspansi, di mana kita mencetak uang, ya, di mana asetnya adalah uang, ya. Kita akan mengakuisisi perusahaan atau kita akan scale up bisnis. Nah, itu nanti di fase ekspansi, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembahasan satu persatu. Nah, sebelum kita membahas permasalahan satu persatunya, pertanyaannya adalah di mana posisi bisnis Anda. Nah, ini menentukan di mana strategi bisnis Anda, ya. Apakah Anda di fase omset, apakah Anda di fase margin, apakah Anda di fase sistemasi, ini menentukan langkah Anda berikutnya. Nah, kita bahas satu persatu dulu, ya. Ya, kita akan hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kenapa? Karena dengan hijrah ini bisnis kita bisa growth dan sustainable. Banyak sekali para pedagang yang mati, yang sekarang sudah tidak berdagang lagi karena punah dengan situasi. Situasi sudah berubah, sementara mereka tidak berubah. Ya, kita lihat bagaimana sepinya Tanah Abang. Kita lihat bagaimana para pedagang ini dari tahun ke tahun nggak berubah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak membangun aset dan tidak membangun sistem. Sementara yang kita harapkan dari menjadi pebisnis, bisnis kita berkembang dan sustainable, bisa diwariskan. Nah, yuk kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah fase omset. Di fase omset ini ada 4 poin kunci. Yang pertama adalah di mana segmen Anda. Ketika kita bisa menentukan segmen, di situ keberhasilan bisnis kita. Ketika segmen itu kita katakan, oh semuanya, saya menjual untuk semuanya, coach. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang miskin, mau yang kaya, bisa membeli produk saya. Tandanya Anda belum berbisnis. Dan siap-siap produk Anda sepi pembeli. Kenapa? Karena tidak ada pembeli yang spesifik. Ya. Kemudian, ya, siapa target market Anda? Ini lebih spesifik lagi. Ya, daripada segmen ini lebih spesifik target market. Target market itu adalah orang yang akan membeli produk kita, yang akan berlangganan dengan produk kita, dan bagaimana saluran penjualan Anda. Bagaimana sales funnel-nya? Bagaimana produk kita bisa sampai ke tangan konsumen? Nah, ini akan kita bahas lebih spesifik di episode berikutnya tentang sales funnel. Banyak sekali para pengusaha UMKM, mereka itu menggunakan banyak channel, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, YouTube, tapi semuanya tanggung. Semuanya itu kecil-kecil. Ya, traffic di Instagramnya kecil, di TikToknya kecil, di YouTube apalagi, ya, di Facebook lebih kecil lagi. Akhirnya apa? Merasa sudah menggunakan channel promosi online, ya, tapi omsetnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena nggak ada saluran penjualan yang difokuskan. Mereka nggak ngerti tentang customer journey. Nah, ya. Dan paling penting lagi adalah bagaimana cara merawat konsumen. Nah, ini kita bicara tentang CRM, Customer Relationship Management. Ya, di sini kita bicara tentang database. Nah, database nanti dibagi
menjadi 4, ya. Ada data calon konsumen, ada data konsumen kita, ada data orang-orang yang sudah loyal dengan produk kita, ada data orang-orang yang tadinya loyal sekarang menjadi resellernya kita. Nah, dari pemakai jadi pengedar. Waduh, bahasanya ngeri banget, Coach. Tapi memang itu realita, ya. Ketika kita tidak punya database, ya, orang mempromosikan kita dari mulut ke mulut itu nggak terukur, Bapak Ibu. Ya, bahkan kita merasa bisnis kita dipromosikan dari mulut ke mulut, tapi kita tidak bisa memaksimalkan itu. Ya, nah, baik. Nah, di fase omset ini sebenarnya belum perlu ya SOP. Tapi yang paling penting adalah peraturan perusahaan. Kenapa SOP belum perlu, Coach? Gitu ya, karena nggak perlu yang jelimet, nggak perlu yang kaku. Yang penting ada peraturan perusahaan, karyawan ini sebatas helper, dan karyawan ini didisiplinkan, ya, diatur, ya, kinerjanya terukur, ya. Nah, udah cukup, itu aja, ya. Nah, kemudian belum perlu karyawan yang profesional. Nah, karyawan yang amatir nggak apa-apa, karena mereka sebatas helper, penolong, ya, tukang bantuin kita, gitu ya, tukang bersih-bersih, atau yang menyusun barang, gitu ya. Kemudian belum perlu strategi marketing. Kok bisa, Coach? Gitu ya. Karena yang penting adalah strategi selling. Marketing dan selling ini dua hal yang sangat berbeda. Marketing kita bicara bagaimana menggarap market share, ya. Sementara selling itu kita bicara jualan, ya. Marketing itu kita bagaimana memenangkan persaingan. Sementara selling itu mendapatkan omset, ya. Nah, dan belum perlu juga branding, ya. Yang penting adalah cash flow manajemennya. Jadi di sini fokusnya selling, dan selling. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Di sini, ya, di mana segmen Anda, ya. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu semuanya. Segmen tadi kita bagi menjadi 5. Ada segmen fisiologis, mereka ini yang penting makan, yang penting minum, yang penting tidur, yang penting berpakaian. Jadi kalimatnya itu yang penting, ya. Kalau jualan nasi goreng, yang penting banyak, murah, gitu kan ya. Nah, berbeda dengan konsumen yang punya mencari rasa aman, ya. Mereka ingin nasi goreng yang nggak pakai micin, ya. Mereka ingin nasi goreng yang sehat. Mereka ingin makanan yang enak. Nah, ya. Kemudian beda lagi dengan status sosial, ya, konsumen yang ketika membeli produk, mereka itu melihat sosialnya, ya. Saya ini dianggap sebagai siapa? Nah, ketika menggunakan produk itu, ya, mereka yang butuh afeksi, relasi, dan keluarga. Maksudnya apa? Mereka butuh diakui, butuh punya komunitas tertentu, ya, ketika menggunakan produk kita. Nah, kemudian ada lagi segmen yang butuh penghargaan, ya, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Waduh, ini lebih tajam lagi, ya. Kalau tadi sosial itu disebut dengan sosialita, kalau yang penghargaan ini mereka high end lagi. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kalau kita bicara mobil atau kita bicara produk, ya, produk contohnya mobil, yang fisiologis ini mobilnya LCGC, ya, low cost green car, ya, Ayla gitulah ya. Kalau yang rasa aman, ya, ini Avanza gitu ya, atau Xenia, ya. Sosial berarti dia ini Fortuner, ya, Pajero gitu ya. Kalau yang penghargaan, wah, ini mulai Mercy, BMW. Kalau yang aktualisasi diri gitu ya, wah, ini Rolls Royce, ya, Rolls Royce, wah, yang harganya belasan miliar gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa proyeksikan produknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jualan burger, burgernya mau main di segmen yang mana? Nah, semakin tajam segmen kita, produk itu akan semakin laris. Ya, karena konsumen itu semakin merasa ini produk ini gue banget nih, gitu. Ya. Nah, baik, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase margin.
Di fase kedua ada 4 poin kunci lagi nih Bapak Ibu, ya. Apakah produk Anda sudah teruji di market? Nah, ini kita harus melewati fase pertama tadi. Di mana kalau fase pertama ada segmen yang tepat, produk yang tepat. Nah, ketika kita sudah tahu konsumen itu butuhnya apa, ya udah kita jualan itu aja, ya. Nggak usah jualan yang lain, ya. Nah, kemudian apa keunikan produk kita? Nah, jadi semakin produk kita punya positioning yang tepat, semakin produk itu laku. Nanti kita akan cerita bagaimana positioning itu. Dan di sini aset kita adalah tim. Siapa orang-orang kunci kita? Ya, kita mulai mempekerjakan orang profesional, meski cuma 1 orang atau 2 orang, ya. Tapi mereka profesional, mereka leader, leader yang memimpin helper-helper, orang-orang di bawahnya, ya, memimpin para staff atau memimpin anggota yang freelance dan semisalnya, ya. Apa yang membuat omset Anda bisa tetap stabil? Nah, yang membuat omset kita bisa stabil adalah CRM, ya, database yang sudah diolah. Tadi kalau di fase omset kita sebatas punya database untuk menghubungi mereka, kalau di fase margin ini lebih dalam lagi. Kita bahkan membuat komunitas, ya, sehingga mereka bangga, ya, menjadi bagian dari konsumen kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya USP atau Unique Selling Proposition, keunikan produk, ya. Nah, keunikan produk ini kita cukup pilih salah satu saja, ya. Bapak Ibu semuanya, banyak UMKM yang salah kaprah, ya, merasa bahwa coach saya ini secara fungsi produk oke, harga terbaik, servis luar biasa, kualitas nggak usah ditanya, tapi kok sepi. Iya, kenapa? Karena USP Anda tidak tajam. Harusnya Anda pilih salah satu saja. Anda menjadi produk yang fungsinya paling lengkap, paling kuat. Produknya fungsinya paling efektif, paling nyaman digunakan. Harganya mahal, ya sesuai dong dengan kualitas produk Anda, gitu kan ya. Servisnya nggak gitu bagus, iya, tapi kan produknya bagus. Orang akan tertutupi servisnya dengan fungsi produk Anda. Nah, ini pilih salah satu, ya. Atau dari segi bahan ini terbaik, ya, diproses dengan luar biasa, coach, gitu ya. Tapi mungkin harganya mahal, atau Anda membidik segmen yang di atas, gitu, ya. Servisnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. Karena apa? Karena tertolong oleh bahan dari produk Anda, tidak dimiliki oleh kompetitor yang lainnya. Saya punya permisalan ini, di sini ada 4 kategori mobil. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa saya contohin mobil ini supaya Bapak Ibu bisa memahami, ya, nanti dikonversikan ke bisnis Bapak Ibu, kira-kira USP saya ini apa, gitu ya. Nah, di dalam bisnis itu ada industri, ya. Nah, kita ambil contoh ini adalah industri mobil mewah, ya. Industri mobil mewah ini kompetitornya ada Mercedes-Benz, BMW, Volvo, dan Audi. Ya, yang mana mereka masing-masing punya positioning, punya USP tersendiri. Kalau Mercedes-Benz, ya, Mercy yang dia jual adalah kenyamanan, yang dia jual adalah bangku belakang. Makanya Mercy ini dipakai oleh kepala negara atau bos-bos yang memang mereka punya supir. Karena memang Mercy ini diciptakan untuk memanjakan penumpangnya. Nah, berbeda dengan BMW. BMW ini dimiliki oleh eksekutif muda, ya, atau orang kaya yang hobi nyetir, ya, sehingga kehebatannya adalah drivingnya, sensasi mengendaranya. Jelas bedanya ya. Harganya ini mirip-mirip aja. Antara Mercedes dan BMW harganya mirip-mirip. Tapi USP-nya jelas berbeda. Ya, Audi. Sorry, ini saya salah tulis ya. Ini Audi bukan Volvo. Ya. Audi, ya, Audi ini kita lihat dipakai di film Iron Man, ya, dipakai sama Tony Stark. Kenapa? Karena Audi ini keunikannya adalah teknologinya. Teknologinya paling mutakhir, ya. Teknologinya paling terdepan, ya. Teknologinya paling canggih. Nah, sementara Volvo, ya, ini adalah mobil dengan safety terbaik, ya. Bahkan digelari dengan Swedish Tank. Swedish itu negaranya,
ya Swedia, ya tank berwujud mobil, saking kokohnya. Jadi ini dihantam kecelakaan segala macam itu aman gitu ya. Kalau nabrak truk tronton, truknya yang peot, bukan mobil Volvo-nya yang peot gitu ya. Nah, kita lihat di industri mobil mewah ya yang sekelasnya ya, karena kalau Lamborghini, Ferrari itu tidak sekelasnya, itu kelas di atasnya lagi gitu ya. Itu sport car namanya ya. Tapi ini di tengah kelas mobil mewah ini masing-masing punya positioningnya tersendiri. Nah, pertanyaan saya, positioning produk Anda apa? Apa yang membedakan produk Anda dengan pesaing? Apa yang membuat konsumen harus membeli produk dari Anda? Apa yang membuat produk Anda terlihat unik? Nah, kalau Anda sudah punya ini, baru kita sistemasi bisnis Anda. Ya, di fase sistemasi bisnis, ya, ada 4 poin kunci lagi. Yang pertama adalah dibutuhkan divisi khusus untuk membangun sistem dan memelihara sistem itu, yang disebut dengan divisi HRD. Nah, bagi Anda yang sekarang ini sudah punya omset 1 miliar, 2 miliar, yang sedang menonton video ini, Anda hubungi saya, ya, saya terbuka membuka ruang diskusi bagaimana Anda bisa membangun sistem bisnis di perusahaan Anda. Ya, kita tidak lagi bicara tentang omset. Kenapa? Karena omset Anda sudah lumayan stabil. Ya, walaupun nggak gede-gede amat. Coach, nggak gede amat, omsetnya 2 miliar. Kenapa? Karena omset itu bisa dinaikkan lagi menjadi 5 miliar. Sayangnya, untuk apa omset 5 miliar tapi Anda nggak bisa tidur? Untuk apa omset 5 miliar tapi kepala Anda makin pusing? Ya, apalagi di 5 miliar, banyak pengusaha itu yang udah stuck. Ya, nggak bisa digedein lagi bisnisnya. Kenapa? Karena nggak punya sistem bisnis. Ya, nah sistem itu harus senantiasa update dan di-upgrade. Nah, kemudian sistem itu harus online dan terintegrasi. Dan kemudian kita bangun budaya perusahaan agar sistem itu memiliki ruh. Karena yang menjalankan sistem bisnis ini adalah orangnya, SDM kita. Tanpa SDM yang handal, sistem itu ya cuma sekedar perangkat aja gitu ya. Coach, sistem itu seperti apa sih? Sistem itu seperti tubuh manusia, ya, yang mana ada sistem peredaran darah, ada sistem transportasi tubuh, ada sistem pencernaan, ya, ada sistem kekebalan tubuh. Sistem yang mana terdiri dari beberapa komponen. Kalau kita bicara tentang sistem pencernaan, komponennya ada mulut, ya, ada kerongkongan, ada tenggorokan, ada lambung, usus besar, usus halus, ada dubur, gitu ya. Kalau kita bicara tentang sistem saraf, lain lagi. Nah, jadi sistem itu sendiri terdiri dari 3. Kalau di dalam bisnis, ada yang namanya regulasi, ada yang namanya tools, dan ada yang namanya PIC atau person in charge. Orangnya, SDM yang menjalankan bisnis itu sendiri. Nah, 4 pilar yang perlu disistemasi adalah operasional, bagaimana kita menghadirkan produk yang unggul, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, bagaimana produk kita itu bisa dinikmati, ya, dan bisa memenangkan hati konsumen sehingga tidak pindah ke lain hati. Tapi kalau cuma sistem operasional saja, ya, tidak ada sistem keuangan yang mumpuni, ya kita nggak tahu ini untung atau rugi. Kita nggak tahu mana yang harus didahulukan. Ya, banyak pengusaha itu selamat dari kekurangan uang atau kehancuran finansial. Mereka bisa survive, mereka bisa cari hutangan, mereka bisa cari pegadaian, mereka jual ini jual itu, akhirnya bangkit lagi. Tapi banyak pengusaha yang gagal ketika mereka punya kelebihan uang. Mereka salah investasi, mereka bingung mau uangnya dipakai buat apa. Akhirnya salah ngambil keputusan, berdampak kepada kegiatan bisnisnya. Ya, kemudian sistemnya ada sistem SDM. Bagaimana kita mulai merekrut, membina, kemudian memecat karyawan, ya. Kemudian bagaimana di bisnis kita ada sistem marketing, ya. Sistem marketing ini yang membuat omset itu bisa berjalan dengan stabil. Nah, 4 pilar ini akan kita bangun, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita buat, di sini ada divisi dan ada tujuannya. Ada divisi marketing, ada divisi operasional, HRD, dan keuangan.
Nah, sebelum itu, kita belum perlu divisi-divisi ini. Semuanya merangkap aja. Kalau kita tangganya masih di tangga margin atau di bawah lagi, gitu ya, masih belum perlu divisi. Ya, kita perlu divisi ini ketika omset sudah mulai stabil, gitu ya, cabang sudah mulai ada beberapa, dan ini harus disistemasi, harus distandarisasi. Oke, di marketing kita butuh selling, marketing, dan branding. Ya, di operasional kita butuh customer satisfaction, kepuasan konsumen, kecepatan layanan, efektif dan efisien pelayanan, rantai pasokan, dan inventory management. Supaya apa? Supaya barang tidak numpuk di gudang, supaya efektif operasionalnya, supaya konsumen kita merasa diperhatikan, menjadi raja, gitu ya. Nah, kemudian di sistem HRD kita tadi mulai dari merekrut, ya, mengembangkan orang-orang kita, mengukur kinerjanya mereka, membuat jenjang karir, dan exit management. Kemudian dari sisi keuangan, kita ada proses accounting, pencatatan keuangan. Setelah dicatat, ada laporan keuangan, kita baca datanya, ada forecasting, peramalan untuk keuangan kita, ada sistem audit. Nah, inilah ya namanya sistem bisnis, dan kemudian terakhir ya ada pendanaan. Ya, ketika kita akan mengekspansi bisnis kita butuh pendanaan. Atau kita ingin melebarkan sayap ya, atau ingin diferensiasi, kita butuh pendanaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, sistem bisnis ini bentuk realnya bagaimana, Coach? Ya, regulasi itu ada struktur organisasi, peraturan perusahaan, job description, alur kerja, dan segala macamnya, ya, hingga SOP. Kemudian PIC tadi, ada apa aja, Coach? Kuncinya adalah skill, integritas, dan passion. Jadi, kunci dari orang-orang kita itu harus memiliki ini, SIP namanya. Ya, karyawan itu SIP, skill, integritas, dan passion. Kemudian kita punya tools. Toolsnya adalah leadership, ya, kepemimpinan. Kemudian pengukuran kinerja, kemudian software dan hardware. Ini tools yang kita gunakan untuk menilai sistem yang berjalan di bisnis kita. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke fase delegasi, di mana 4 poin kuncinya adalah apa yang membuat para profesional ini mau mengikuti kita. Jawabannya adalah kepemimpinan. Di sini kita tidak lagi memimpin follower, tapi kita memimpin para pemimpin, Bapak Ibu. Ya, di fase ini, Bapak Ibu, para pemimpin ini tidak mau nurut kecuali kita menjadi pemimpin yang lebih bijak. Nah, ya, bagaimana cara mencetak leader sebanyak-banyaknya? Makanya di level ini kita mulai mempekerjakan direktur. Ya, direkturnya digaji besar, tapi direkturnya semuanya ngerjain, pokoknya dia punya tanggung jawab yang penuh terhadap bisnis kita. Direktur memimpin para GM, GM memimpin manajer, manajer memimpin supervisor, supervisor memimpin staff. Nah, ini dia, ya, bagaimana kita mencetak leader. Dan banyak sekali kesalahan di mana kita menjadikan orang yang senior yang jadi leader. Padahal senioritas belum tentu cocok untuk menduduki posisi pemimpin. Pemimpin adalah orang yang punya pengaruh, orang yang punya kompetensi, dan orang yang punya karakter yang kuat, sehingga dia diikuti oleh bawahannya. Omongannya didengar, dan dia punya visi. Ya, bagaimana agar sistem dan SDM itu bisa klop? Nah, di sini nih, ya. Jadi sistem yang sudah capek-capek kita buat tadi, ya, ini klop, ya, dengan bisnis kita, ya. Nah, apa yang membuat para leader ini loyal dengan sepenuh hati? Karena apa? Karena kita mempekerjakan para profesional ini seperti kita mempekerjakan harimau atau memelihara harimau. Ketika salah kita memeliharanya, kita yang diterkam. Tapi ketika kita bisa mengendarainya, kita bisa memeliharanya, mereka bisa berburu untuk kita. Nah, makanya banyak sekali para profesional itu jadi kutu loncat. Ya, loncat di perusahaan ini, loncat di perusahaan sana. Kenapa? Karena tidak ada sistem yang membuat mereka loyal. Tidak ada hal yang membuat mereka harus membela perusahaan ini dengan mati-matian, gitu. Nah, kita harus bedakan dulu apa bedanya bos dengan pemimpin.
Kalau bos ya, dia ini mencari kesalahan ya, eh, apa ya, lebih memberikan punishment. Sementara kalau leader dia yang memperbaiki kesalahan, ya. Nah, kemudian kalau bos itu menakut-nakuti, ya. Bos itu menakut-nakutinya gimana? Kamu kalau nggak kerja nanti dipecat. Kamu kalau ini nggak selesai nanti dihukum. Kamu ini harus bisa bla 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 bla. Sementara leader atau pemimpin dia yang mengenerate antusiasme. Dia yang membakar semangat timnya, ya, dimotivasi timnya, diarahkan, diajarkan, dibimbing, ya. Nah, bos itu mendrive karyawan. Maksudnya mendrive karyawan itu apa? Mendorong karyawan. Enggak ubahnya para karyawan itu ya maaf, cuma disuruh-suruh aja, ya. Akhirnya apa? Karyawannya nggak punya inisiatif, ya. Berbeda dengan leader. Leader ini membuat karyawan itu bisa terperdayakan, ya. Tim itu di coaching, ya. Coaching itu bagaimana, coach? Membuat karyawan ini mandiri, membuat karyawan bisa berpikir, dan karyawan ini punya solusi. Jadi tidak tergantung dengan atasannya. Mereka punya inisiatif yang tinggi. Nah, sementara bos itu memberikan perintah, ya, leader itu bertanya. Bertanya apa? Yuk, apa lagi yang mau kita kerjakan? Yuk, goals kita adalah 1 miliar. Pertama, apa langkah kita? Itu namanya leader, ya. Nah, kalau bos itu menggunakan orang, sementara leader developing people, membangun orang, ya, membangun tim. Maksudnya membangun tim apa? Yang tadinya tim itu mereka staff, ya, dididik, ya, kemudian diberikan mandat, dipercaya, akhirnya mereka bisa naik level menjadi supervisor. Supervisor mereka dididik lagi, di training lagi, dikembangkan lagi, diberikan kepercayaan. Oh, salah, nggak apa-apa, ya. Kemudian melakukan kekeliruan, dimotivasi, akhirnya supervisor naik menjadi manajer. Manajer begitu lagi, diberikan kecakapan lagi, diberikan training lagi, akhirnya menjadi GM dan seterusnya. Itulah tugas leader, ya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ini pembahasannya semakin berat, ya. Kenapa? Karena untuk menjadi leader sejati, kita harus membuka katup kita, ya. Katup itu seperti botol. Katup itu adalah pembatas diri kita. Ini bagi yang punya bisnis yang sudah mulai ratusan juta atau miliaran, ini sering mengalami permasalahan ini. Ya, tidak bisa mendelegasikan karena ego. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa mengerjakan sebaik saya, coach. Ya, saya kalau mengerjakan ini cukup 5 menit. Karyawan itu lambatnya minta ampun. Nah, ya. Atau takut tersaingi, ya. Takut karyawan pintar, ya. Idealis, ya. Ini pokoknya coach harus perfect, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau didelegasikan, karyawan itu diajarkan, karyawan itu diberikan mandat, diberikan kesempatan, hasilnya juga akan bagus, ya. Merasa, nah ini nih, merasa paling berjasa, merasa sudah optimal, padahal belum maksimal, gitu ya, karena nggak ada alat ukurnya, ya. Haus apa? Haus akan pujian, haus akan prestasi, tidak pernah merasa cukup, gitu ya. Kenapa? Karena kerjanya cuman memerintah, karena kerjanya cuman pengen dapat hasil, tidak melihat sebuah proses. Dan di sini merasa aman, ya, ya, pokoknya semuanya stabil, ya, tidak ada perubahan. Padahal bisnis yang besar adalah bisnis yang berubah. Bisnis yang berubah butuh pengorbanan, ya, butuh melapangkan hati untuk menerima masukan dari bawahan. Ya, buka pikiran kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ya, kita akan masuk ke fase yang terakhir, fase kelima, yaitu fase ekspansi bisnis. Di mana ketika ekspansi, kita bisa memilih untuk scale up bisnis, ya, bisnisnya tetap satu, misalnya ini bisnis Bapak Ibu hijab, tetap hijabnya dikembangkan menjadi omsetnya puluhan miliar, atau Bapak Ibu diversifikasi bisnis. Ya, tadinya bisnisnya hijab, mulai diversifikasi ke baju, ya, atau ke mukena, atau ke yang lainnya.
ya, atau bahkan diversifikasi yang berbeda banget nih, ya. Yang tadinya kita jual hijab, sekarang kita jual makanan, gitu ya. Boleh nggak coach? Boleh, karena uangnya udah banyak, ya. Kita sudah bisnis yang pertama ini sudah autopilot. Kita tinggal buka cabang yang lain. Maaf, kita tinggal ekspansi ke bisnis yang lainnya. Atau coach, ya, kita membangun ekosistem bisnis, ya, di mana ini saling terintegrasi. Ya, kita bisnis hijab, ya. Hijab ini membutuhkan apa? Pabrik. Oh, kita buat pabriknya juga, ya. Terus hijab ini butuh apa lagi? Butuh toko. Oh, kita sediakan tokonya. Jadi semuanya itu terintegrasi, ya. Jadi bisnisnya konglomerasi, ya, atau bisnis konglomerasi itu bisnis yang besar gitu ya, corporate begitu ya. Ya, sah-sah saja, nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena uangnya ada, ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, banyak fase ekspansi ini yang gagal, ya. Seperti halnya Coca-Cola, mereka pernah masuk ke industri perfilman dan akhirnya gagal total, ya. Bagaimana Apple, mereka masuk ke industri otomotif dan akhirnya gagal total, ya. Dan karena fase ekspansi ini butuh tahapan lagi, ya. Kita lihat bagaimana Apple, ya, mereka fokus membeli perusahaan daripada buat perusahaan baru. Karena membuat perusahaan baru itu nggak segampang yang kita pikirkan, gitu ya. Ini hijab udah gede, ya. Terus saya mau jualan mukena atau saya mau jualan baju. Daripada buat dari awal, mending akuisisi produsen baju yang sudah ada, tempelin mereknya kita, udah jualan. Nah, ini yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, ya. Begitu juga dengan Tesla. Ya, Tesla. Tesla buka kesempatan akuisisi untuk perusahaan tambang, di mana dia membuat perusahaan tambang nikel, ya, untuk mensupport nikel bagi baterai Tesla, ya. Nah, ini juga ekspansi bisnis. Kenapa? Teslanya sudah begitu besar, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kaidah investasi, kita masuk ke dalam investasi. Investasi ini sangat amat berbeda dengan bisnis, ya. Kalau tadi kita bicara tentang bisnis, 5 fase bisnis, nah di sini kemungkinan besar ketika kita sudah fase ekspansi, kita juga menjadi seorang investor, ya. Investor itu berbeda sekali, ya. Jangan pernah berbisnis dengan orang yang karakternya buruk. Ketika kita melihat kita mau berekspansi nih, kita mau membeli bisnis, ya. Membeli bisnis itu kan sekaligus sama timnya, orang-orangnya juga kita beli, gitu kan ya. Jangan pernah berbisnis dengan orang yang karakternya buruk. Kenapa? Karena kita bisa ditikam dan uang yang kita korbankan itu nggak akan balik lagi, gitu ya. Anda harus pesimis. Nah, ini yang menarik, bahwa kalau kita berbisnis kita harus optimis. Tapi kalau kita jadi investor, kita harus pesimis. Maksudnya pesimis apa, Coach? Maksudnya kita harus buat segala kemungkinan bagaimana bisnis ini rugi. Kalau rugi, uang kita nol, ya, uang kita habis. Semua jerih payah yang kita bangun sia-sia. Kalau investasi itu mulai dari angka yang besar, makanya harus hati-hati. Makanya tidak bisa sembarangan ambil langkah. Anda harus jadi orang yang pesimis dulu. Anda harus melihat segala celah. Ketika celah-celah kebangkrutan, celah-celah kegagalan itu tertutup semua, Anda melihat ini bisnisnya perfect, baru Anda invest. Kalau tidak, Anda jangan invest, ya. Jangan sungkan untuk mengatakan tidak dan Anda pilih bisnis yang lain, ya. Nah, kemudian Anda harus tidak fokus, itu investasi. Kalau berbisnis, Anda harus fokus, ya. Sementara kalau Anda investasi, Anda harus diversifikasi. Anda harus meletakkan telur di beberapa keranjang, ya. Anda tidak boleh fokus. Nah, ini kebalikannya, ya. Kemudian, ya, ini seperti konsep menombak ikan di sungai, ya, menangkap ikan dengan tombak di sungai. Maksudnya apa? Ketika kita akan menombak ikan, ini kita akan mengeker ikan itu. Kita akan fokus kita ke ikan itu, gitu ya. Setelah kita kunci fokusnya, kita tancapkan tombak dan kita dapatkan ikannya. Sama dengan prinsip investasi. Anda mulai dengan angka,
mungkin 1 miliar, 2 miliar, atau mungkin 100 juta, 200 juta. Jangan sampai ya uang Anda hilang sia-sia hanya gara-gara Anda menangkap ikan yang salah. Ikan yang salah itu apa? Mungkin bisnisnya tidak potensial atau bisnisnya ini dikendarai oleh orang yang karakternya buruk. Ya, makanya Anda harus fokus melihat sisi-sisi kelemahan-kelemahan dari bisnis itu. Ya, semakin banyak kelemahannya, Anda tinggalkan aja bisnis itu. Anda beralih ke kesepakatan yang lainnya. Itulah teknik investasi. Ya, rumus investasi adalah jangan sampai Anda kehilangan uang. Ya, jangan sampai Anda kehilangan uang karena ini hasil keringat semuanya, Pak. Ketika Anda salah ambil keputusan, ya, Anda gagal, Anda harus ulang lagi. Semua uang yang Anda bangun itu sia-sia, ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, baik. Iya, sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Oke, thank you ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya khusus dengan saya, bisa buat janji, kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, dan mudah-mudahan saya bisa membantu mewujudkan impian Bapak Ibu untuk punya bisnis yang berkah dan autopilot. Amin ya rabbal alamin. Supaya pembahasan kita ini berkah, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.